pemerintah melalui press conference pada hari ini akan menjelaskan tentang gejala hepatitis, cara penularan hepatitis, apa yang harus dilakukan, dan terkait dengan penjelasan-penjelasan hepatitis oleh ahlinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Prof. Hanifah Oswari untuk menyampaikan update-nya pada kita semua. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Busroni. Kami akan menyampaikan beberapa data mengenai hepatitis akut berat yang saat ini belum diketahui penyebabnya ini. Dari data yang ada soal hepatitis akut yang kita ketahui ini, sebetulnya hepatitis akut sih sudah banyak di Indonesia dan setiap kali kita melihat kasus-kasus hepatitis. Tapi khusus untuk hepatitis akut berat yang banyak dibicarakan ini karena kita belum ketahui penyebabnya, yang pertama. Yang kedua, dia berat dan biasanya yang datang tidak seberat yang kita temukan saat ini dan datang dalam waktu bersamaan yang cepat ya. Dan umumnya penyebab yang biasanya itu hepatitis A, B, C, D, E, tetapi kasus yang ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan E ini. Dan lebih khususnya lagi, dia khusus menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun, tapi lebih banyak lagi pada usia di bawah 10 tahun. Nah, dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kita melihat dari laporan-laporan kasus yang sudah ada, bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu, seperti misalnya diare, mual, muntah, sakit perut, yang kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Lalu kemudian berlanjut dengan gejala yang ke arah hepatitis, yaitu anaknya mengeluarkan buang air kecil seperti teh, buang air besar dempul pucat, dan matanya atau kulitnya kalau diperhatikan berwarna kuning. Pada saat itu bila dokter memeriksa kadar SGOT atau SGPT, yaitu enzim hati, didapatkan salah satu atau kedua enzim ini meningkat di atas 500 international unit per mililiter. Nah, bila berlanjut lagi gejalanya, pasien akan mengalami gangguan pembekuan darah dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran yang dapat berlanjut menjadi kematian bila pasien tidak dilakukan transplantasi hati. Kebanyakan dari virus-virus yang diduga ini menyebab penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas. Karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menjaga jangan sampai terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus. Yang pertama, untuk menjaga dari saluran nafas, misalnya kita bisa melakukan tindakan melakukan cuci tangan dengan sabun, terutama kalau saat ingin makan ya atau minum. Hati-hati, jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang dan tidak menggunakan alat-alat makan bersamaan dengan orang lain, serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit agar anak-anak kita tetap sehat. Untuk menjaga infeksinya dari saluran nafas, kita bisa melakukan protokol kesehatan yang umumnya sudah kita kenal untuk pencegahan COVID, seperti dengan memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga bahwa banyak berita bahwa kejadian ini dihubung-hubungkan dengan vaksin COVID. Itu tidak benar karena kejadian hepatitis akut saat ini tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin COVID. Memang ada berhubungan dengan virusnya, tetapi itu pun belum diberikan informasi bahwa itu berhubungan secara langsung. Jadi virus-virus yang tadi kita sebutkan itu diduga karena masih mungkin itu coincidence, masih mungkin itu kejadian yang bersamaan, tetapi bukan sebagai penyebab langsungnya. Karena itu menghubungkan virus COVID sendiri dengan penyakitnya saja sudah belum bisa ditentukan, apalagi dengan vaksin COVID-nya pada saat ini. Berita seperti itu saya kira perlu diluruskan.
Pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi perjalanan penyakit ini. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah saat ini, yaitu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor HK02.02C 2515/2022 tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini ke banyak pihak untuk bisa dilakukan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga sudah meminta Nakes dan Payankes untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pengendalian khususnya virus. Pemerintah juga sudah menunjuk Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Laboratorium FKUI untuk menjadi laboratorium rujukan untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut karena ada banyak hal yang perlu diinvestigasi dari baik itu penyebab dari virusnya sendiri, juga mengapa mendadak banyak anak-anak yang terkena bukan hanya di satu negara tetapi di banyak negara sekaligus. Jadi saya kira informasi-informasi ini sudah juga diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai keadaan ini dan penyebabnya. Juga pemerintah juga mengharapkan seluruh tenaga kesehatan dan Pasienkes untuk waspada dan siap untuk menghadapi kasus ini bila ada timbul dugaan hepatitis akut, dan tiap-tiap kabupaten juga sudah ada rumah sakit rujukan utama untuk keadaan seperti ini. Jadi saya kira ini hal-hal yang penting ya, walaupun kita belum tahu betul penyebab dari virus ini seperti tadi misalnya virus adenovirus 41, SARS-CoV, EBV yang dihubung-hubungkan dengan keadaan seperti ini, tetapi kita sudah tahu kira-kira apa yang mesti kita lakukan, kira-kira sudah kita tahu bagaimana cara penularannya, jadi dan juga kita sudah mengetahui bagaimana untuk menangani bila terjadi kasus, bila terjadi kejadian ini, dan pemerintah beserta dengan jajarannya, rumah sakit dan seluruh Pasienkes siap untuk menolong bila diperlukan oleh masyarakat. Ya. Sebagai akhir kata saya sampaikan kembali bahwa meskipun kita tahu ada hal hepatitis akut yang berat yang bisa menimbulkan kematian, para ibu jangan panik ya. Kita waspada saja, kita temukan gejala itu dari sejak awal agar kita punya waktu untuk bisa menolong anak-anak kita lebih banyak. Dan apa saja gejala awal itu, yaitu gejala saluran cerna, diare, mual, muntah, sakit perut. Nah, ini saja sudah harus hati-hati, bawalah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan menunggu sampai timbul gejala lanjutan seperti kuning, karena seperti itu akan lebih lambat lagi kita menolongnya. Kalau kita bisa menolong dengan cepat, mudah-mudahan penyakit ini tidak dengan cepat berkembang menjadi buruk. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Busroni. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Prof. Hanifah dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami membuka tanya jawab dengan teman-teman jurnalis, izinkan kami menyapa Profesor Muhadjir Effendi, Menteri PMK. Selamat bergabung, Prof. Berkenan bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Dan juga hadir di Zoom ini ada Dr. Nadia Wiweko, beliau adalah juru bicara Kemenkes, dan juga Direktur Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, Dr. Sahril. Selamat pagi dan selamat datang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Hanifah, dan ini menjadi update penting buat kita semua di Indonesia dan semua berperan untuk bagaimana mengendalikan dan bagaimana mengatasi hepatitis di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Baik, Prof. Hanifah, kami izin memulai untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama dari Intan, Harian Kompas, Prof. Izin bertanya, 1, bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di Indonesia? Jenis kelamin, usia, status imunisasi dasar lengkap, kemudian status vaksinasi COVID dan riwayat penyakitnya. Kemudian yang kedua,
apakah ini bisa menular ke orang dewasa? Yang ketiga, tata laksana awal, apa Oke, yang satu-satu diperlukan? Pak. Mungkin Ya? Pak Busroni mohon satu-satu aja, takut Oh, saya baik, baik, baik. Baik, Prof. Satu-satu. Kalau begitu, pertanyaan nomor satu, bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di Indonesia, jenis kelamin dan segala macamnya. Itu, Prof. Nanti kami lanjutkan ke nomor dua. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Busroni. Jadi kasus yang kita sudah temukan ini baru dugaan kuat bahwa ini hepatitis yang berat yang tadi dikatakan menimpa banyak negara. Jadi kasus-kasus ini sekarang ini sedang dalam investigasi tim untuk kita teliti lebih jauh mengenai apa saja yang terjadi pada kasus-kasus ini dan dalam pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Jadi saya kira akan terlalu cepat untuk saya sampaikan di sini karena ada tim yang menangani kasus ini yang sedang meramu, menyusun, mengumpulkan data hal-hal yang tadi ditanyakan itu lebih lanjut, dan saya kira hal itu akan dilaporkan juga kemudian oleh Kemenkes. Baik, Prof. Kemudian yang nomor dua, apakah ini bisa menular kepada orang dewasa, Prof? Nah, dari laporan-laporan di banyak negara itu sudah diteliti bahwa yang kasus yang tertua itu 16 tahun. Jadi tidak ada yang lebih dari 16 tahun. Dan kenapa? Dan ternyata kebanyakan itu di bawah 10 tahun. Bahkan Inggris mengatakan bahwa itu lebih banyak pada anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi memang kelihatannya penyakit ini khusus mengenai anak-anak saja sampai saat ini datanya. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan nomor tiga tentang tata laksana awal apa yang diberikan pada anak dengan penyakit ini agar tidak semakin memburuk. Boleh dari Prof atau mungkin tambahan nanti dari juru bicara Kemenkes. Kami persilahkan Prof terlebih dahulu, Prof. Baik, tata laksana awalnya saya kira dari IDAI sudah membuat protokol untuk tata laksana ini di tingkat masing-masing. Kami bekerja sama juga dengan Kemenkes dan sudah dibuat protokol untuk penanganan baik di Pasienkes tingkat pertama maupun tingkat lanjutannya. Jadi sebetulnya untuk tenaga medis sudah disiapkan protokol penanganan pasien ini secara detail dan saya kira sudah disebarkan. Baik, Prof. Dokter Nadia atau Dokter Sahril, apakah ada tambahan dari Dokter Nadia atau Dokter Sahril? Silakan. Mungkin Dokter Sahril, Pak Busroni. Dokter Sahril, baik Dokter Sahril, tambahan untuk yang nomor tiga tadi, tata laksana. Ya, terima kasih. Saya kira saya akan bicara masalah yang protokol di rumah sakit ya. Baik, Dok. Kalau tadi kita masyarakat mengenal gejala dan tanda supaya kita waspada walaupun kita tidak terlalu panik dan mendapatkan pertolongan yang tepat. Ya, jadi kalau ada gejala tadi harus tepat, yaitu ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit. Nah, kalau dirujuk ke rumah sakit itu biasanya dengan gejala yang sudah lebih berat. Mungkin dengan kuning tadi di matanya atau di seluruh badannya dengan tanda-tanda laboratorium yang tinggi. Dan insya Allah di rumah sakit yang sudah disampaikan sebagai rumah sakit rujukan sudah menyiapkan protokol penata laksanaan yang sudah disampaikan oleh Profesor Hanifah tadi. Ya, mudah-mudahan kalau kita tidak terlambat, kita akan selamat pasien ini. Jadi jangan sampai pasien sudah sampai tidak sadar baru dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Dokter Sahril, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Dan Prof. Hanifah, ini nomor 4, masih dari Mbak Intan Harian Kompas. Bagaimana update pelaporan dari daerah terkait kasus suspek hepatitis akut ini? Bagaimana update penyediaan epidemiologi dari 3 kasus meninggal sebelumnya? Juga adakah kasus baru yang dilaporkan? Mungkin nanti ada tambahan dari Kemenkes. Silakan Prof. Hanifah. Baik, terima kasih Pak Busroni, terima kasih Mbak Intan untuk pertanyaannya. Jadi memang kita sudah dapat 3 kasus yang di RSCM datang dalam kondisi sangat berat dan tidak tertolong pada ini. Dan Kemenkes sudah turun ke RSCM juga untuk melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kasus-kasus ini. Saya kira
tidak pada tempatnya saya yang menyampaikan. Saya kira nanti dari Kemenkes akan menyampaikan hasil investigasi apa saja yang terjadi pada 3 pasien ini. Dan saya kira pada saat ini memang sudah ada laporan-laporan baik dari Jakarta penambahan kasusnya maupun dari luar kota sudah ada laporan-laporan dugaan untuk keadaan penambahan kasusnya. Tetapi hal ini masih dalam investigasi apakah betul termasuk kriteria hepatitis akut berat seperti yang kita bicarakan ini atau bukan. Jadi sebenarnya sudah ada laporan tetapi belum diinvestigasi lebih lanjut. Dan tentu akan dalam hari-hari mendatang kita akan dapatkan informasi yang lebih jauh. Terima kasih Prof. Hanifah. Demikian Mbak Intan, jawaban-jawaban secara teknis maupun secara tata laksana dari narasumber kita. Dan Prof. Hanifah, kami melanjutkan ke pertanyaan dari Pak Hendro dari berita1.com. Nomor 1, bagaimana kisah awal 3 anak yang menderita hepatitis akut lalu meninggal? Itu Prof. Baik, terima kasih Pak Busroni. Terima kasih Pak Hendro untuk pertanyaan dari Berita1 ya. Jadi mengenai pasien ini saya tidak bisa bercerita terlalu banyak karena satu ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh beritakan untuk masyarakat karena ada hal-hal yang menjadi haknya rumah sakit ya, Direktur Rumah Sakit dan Kemenkes untuk menyampaikannya. Tetapi dapat saya sampaikan bahwa 3 pasien ini datang dalam kondisi yang berat dan datang semuanya rujukan dari rumah sakit di Jakarta, dan kita sudah mencoba merawatnya di ICU dan tidak tertolong karena kondisi pada saat datangnya sangat-sangat berat. Terima kasih Prof. Baik Prof. Kemudian ini barangkali yang nomor 3 saja kita sebutkan apa saja langkah-langkah pemerintah untuk mengatasinya. Mungkin dari narasumber Kemenkes Bu Siti Nadia, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Busroni. Teman-teman media mungkin melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hanifah. Pertama mengenai investigasi kontak yang sudah kita lakukan kepada 3 kasus ini. Jadi yang mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah kondisi stadium lanjut ya. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Ketiga kasus ini usianya 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Yang 2 tahun itu belum mendapatkan vaksinasi, yang usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali, dan yang 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif ya. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI melakukan investigasi kontak mengenai faktor risiko. Kalau kita melihat dari data yang ada, 1 kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya ya. Jadi ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Memang sampai saat ini ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai hepatitis akut dengan gejala berat tadi, tetapi baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan, terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis E yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan. Tapi kalau kita melihat faktor-faktor resiko lainnya dari hasil PE tidak ditemukan riwayat anggota keluarga lain yang menderita penyakit hepatitis atau penyakit kuning sebelumnya, dan setelah yang bersangkutan juga ataupun ketiga anak tersebut yang menderita hepatitis juga tidak ada anggota keluarga lain yang memiliki gejala yang sama. Keluhan utama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah keluhan dari saluran cerna, yaitu sebelum kuning dan dibawa ke rumah sakit, ketiga pasien mengalami keluhan mual, muntah, dan diare yang hebat.
mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah. Tadi Prof. Hanifah juga sudah menjelaskan ya Mas Hendro ya, bahwa selain surat kewaspadaan yang kita kirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, oleh karena itu semua kasus yang terkait dengan adanya sindrom kuning tadi dilaporkan, dan memang ada penambahan jumlah kasus yang seperti tadi disampaikan, tetapi ini kembali lagi belum kasus yang confirm ya, karena ada pemeriksaan yang harus kita lakukan dengan pemeriksaan genome sequencing untuk mengetahui secara pasti dia bukan merupakan hepatitis A dan E yang seperti tadi disampaikan. Selain itu tadi penguatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan adanya rujukan rumah sakit untuk penanganan kasus hepatitis akut yang berat seperti Rumah Sakit Sulianti Saroso, termasuk juga pemeriksaan laboratoriumnya untuk menegakkan diagnosis pasti terkait penyebab hepatitis akut berat ini bukan dikarenakan oleh hepatitis A dan sampai dengan E tadi. Yang lain tentunya kita mengupdate juga ya mengenai tata laksana seperti yang disampaikan Prof. Hanifah bersama organisasi profesi khususnya IDAI. Demikian Pak Busroni. Baik, Dr. Nadia, terima kasih atas tambahan penjelasannya untuk kita semua dan teman-teman jurnalis. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya untuk diskusi dengan para narasumber akan kami sudahi, tapi kami mohon berkenan Profesor Muhadjir Effendi, Menko PMK, untuk berkenan menyampaikan statement bagaimana kepada masyarakat supaya waspada terhadap hepatitis ini. Prof, kami persilahkan Prof Muhadjir. Terima kasih. Saya sebetulnya ini kan pendengar informal aja ini, ingin dengar penjelasan dari Bu Nadia, dari Prof. Hanifah, ya. Karena memang saya menangkap di medsos sudah mulai berseliweran berita-berita hoax kaitkan dengan vaksinasi untuk anak ini. Kalau nanti tidak segera di maintain, ini bisa menjadi kontraproduktif untuk kita, itu saja. Dan saya tadi malam juga sudah kontak-kontakan dengan Pak Menkes. Saya sangat percaya bahwa Kementerian Kesehatan telah sigap untuk mengambil langkah-langkah upaya preventif maupun kuratif terhadap gejala hepatitis akut ini, gitu. Dan ini sudah menjadi persoalan global karena sudah terjadi di beberapa negara, terutama negara maju. Dan kalau sudah terjadi di negara maju itu ya karena negara maju sudah memiliki instrumen yang sangat canggih untuk mendeteksi setiap kehadiran penyakit-penyakit asing seperti ini, ya. Artinya bukan berarti kalau negara maju sudah mendeklar ada penyakit ini, berarti kalau negara berkembang belum buat pernyataan itu berarti tidak ada di sana. Saya yakin itu, gitu. Dan kalau kita kemudian sigap merespon ini, ya menunjukkan bahwa kita sudah cukup maju lah di dalam penanganan dan tata kelola kesehatan masyarakat kita itu. Dan saya menggarisbawahi tadi pesan supaya rekan-rekan wartawan untuk membantu menggencarkan informasi dari Kementerian Kesehatan yang saya kira sudah sangat clear dari Profesor Hanifah tadi dan juga dari Pak Dr. Syahril tadi. Mohon itu segera disampaikan. Dan saya rasa kita tidak ada jeleknya kalau lebih ofensif, ya. Jadi tidak menunggu, tapi proaktif melakukan penyisiran agak besar-besaran di setiap daerah, gitu, untuk memastikan bahwa memang hepatitis akut ini belum menyebar kemana-mana. Kalau seandainya sudah menyebar juga bisa terdeteksi sejak dini dan segera bisa diatasi. Terima kasih Pak Busroni, Bu Nadia, Pak Hanifah, Pak Syahril, dan yang lain atas diizinkannya saya bergabung dalam pertemuan yang sangat penting ini. Baik, Prof. Muhadjir, terima kasih banyak dan terima kasih atas penguatan-penguatan buat kita semua dari sektor pemerintah dan juga harapan kami semua masyarakat ikut terlibat aktif dalam hal penanganan hepatitis ini di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup kami berikan kesempatan kepada Prof. Hanifah untuk memberikan closing statement untuk kita semua terkait dengan update perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia. Prof. Hanifah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Busroni. Jadi untuk teman-teman wartawan, saya kira pesannya sudah jelas. Mohon dibantu untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat, ya, mengenai hal ini.
Dan kepada para orang tua saya ingin pesankan bahwa waspada saja, tapi jangan panik karena panik tidak akan menolong kita. Tapi waspada. Waspada adalah menjaga kalau anak kita sakit, terutama ada gejala saluran cerna seperti mual, muntah, diare, sakit perut dengan demam ringan, hati-hati, ini bisa mengarah kepada hal yang lebih berat. Bukan berarti pasti, tetapi bisa mengarah ke lebih berat. Karena itu, mintalah pertolongan tenaga medis ke Fasiankes terdekat, ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat, untuk bisa diteliti oleh dokter, untuk bisa dibantu apakah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Sehingga kita bisa dengan bersama-sama menemukan kasus ini sedini mungkin. Dengan demikian kita punya banyak waktu untuk bisa menolong anak-anak kita se-Indonesia. Saya kira itu pesannya, walaupun ada kasus yang bertambah banyak, Kementerian Kesehatan beserta seluruh jajarannya, pemerintah dalam hal ini, juga para ahli, semua sudah dikerahkan untuk bisa membantu masalah ini kita pecahkan bersama-sama. Itu saja pesan saya, Pak Busroni. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hanifah dan Bapak Ibu sekalian yang ada di link Zoom ini maupun yang ada di YouTube. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua dalam press conference untuk update hepatitis di Indonesia. Bapak Ibu, khususnya teman-teman media, kami akan melengkapi informasi ini melalui rilis resmi dari Kementerian Kesehatan yang akan kami bagikan kepada teman-teman baik di kanal-kanal media sosial maupun kami kirimkan langsung kepada WhatsApp Bapak Ibu sekalian setelah agenda ini selesai. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada Prof. Muhajir, kemudian Prof. Oswari, dan juga Ibu Nadia, Dr. Nadia, dan juga Dr. Sahril atas informasi dan update yang telah disampaikan kepada kita semua. Harapan kami, teman-teman jurnalis, bersama-sama dengan pemerintah bersama-sama untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Dan kami akhiri press conference pada siang hari ini dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas khilaf dan salahnya. Kami dari Kementerian Kesehatan, Busroni berkomunikasi menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.